Indonesia memberikan solusi bagi pelanggan berdasarkan pada pandangan ilmiah. Dengan adanya penelitian yang terus diperbaharui, dapat dipercaya bahwa SHI mampu memberikan pengetahuan penelitian terbaru kepada konsumen yang berkaitan dengan kesehatan. SHI juga menyediakan beberapa pelayanan untuk konsumen, seperti MDI atau cek darah, dan tes kepadatan tulang. Scientist Home Indonesia juga memiliki tenaga medis yang berkompeten. Semua produk di SHI didasarkan pada penelitian ilmiah asli dan bukti klinis yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dengan fokus utama adalah untuk mengejar bidang kesehatan melalui ilmu pengetahuan. Beberapa produk SHI antara lain gelatin hidroliset, bone gelatin hidroliset, dan inositol. Scientist Home berdiri pada tahun 2008 di Hong Kong sebagai jaringan retail produk kesehatan. Selain berpusat di Hong Kong, Scientist Home juga memiliki cabang, antara lain Shenzhen dan Macau di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, sedangkan di Indonesia, Scientist Home hadir di alamat Gedung Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari Raya, Kafling 18, lantai 2P, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 6028 1236, dan di Mall Mangga 2 Square, lantai UG, Blok A nomor 110, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021 947 55 327. Scientist Home Indonesia, kesehatan untuk seluruh masyarakat. Kita sudah melihat satu penayangan profil dari Scientist Home Indonesia, dok. Nah, dokter mungkin ada penambahan sedikit dok mengenai tenaga medis yang ada di Scientist Home Indonesia dan juga fasilitas apa yang ada di Scientist Home Indonesia, dok? Baik, Scientist Home Indonesia merupakan satu klinik yang baru berada, dan terutama kita memberikan penjelasan atau bimbingan terhadap masyarakat untuk pencegahan, bukan pengobatan. Bagaimana hidup sehat, bagaimana kita dapat mempertahankan hidup sehat itu sampai di usia lanjut. Dengan demikian kita mempunyai beberapa fasilitas, namun kita tidak melakukan tindakan-tindakan seperti mungkin ditanyakan oleh beberapa kaum awam. Apa saja yang dilakukan di sana? Apakah ada operasi? Apakah ada akupunktur dan lain sebagainya? Namun itu tidak ada. Yang pertama adalah konsultasi yang selalu gratis. Kedua, kita mempersiapkan pemeriksaan laboratorium sederhana di mana kita perlu mengetahui keadaan darah, kolesterolnya bagaimana, darahnya bagaimana, lemaknya, trigliserid, dan gula darah misalnya. Dan yang paling bagus, ada satu alat untuk MDI, itu pemeriksaan khusus. Sedini mungkin kita akan dapat mengetahui apa yang mungkin terjadi nantinya di kemudian hari. Nah, di samping itu kita juga dapat menerima pemeriksaan dari osteo atau kita sebut itu kepadatan tulang. Begitu kira-kira. Jadi kalau ditanyakan bagaimana? Jadi tidak ada tindakan. Ya memang tidak ada, karena kita memberikan penjelasan seluas-luasnya, pengetahuan sebanyak mungkin untuk masyarakat bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup sehat ini, dan di kemudian hari tidak akan mengeluh dengan proses degenerasi seperti apa yang tadi sudah kita perbincangkan. Nah, untuk ini kami selalu terbuka menerima by phone. Dengan fasilitas yang sudah ada, atau di Cakrawala juga ada. Dengan pada saat ini kita berbincang-bincang di televisi dengan Pak Freddy. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga paham bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan, tanpa mengabaikan bahwa pengobatan perlu pada saatnya. Begitu kira-kira yang dapat
saya jelaskan. Jadi kita ada 3 dokter dengan tenaga paramedis dan administrasi, tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kita juga menyiapkan beberapa produk yang mungkin nanti akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih dapat hidup sehat. Ya, jadi dokter dengan kata lain bahwa pasien jika ke Scientist Home Indonesia itu bisa mengetahui segala penyakitnya, mendapat informasi yang jelas dan juga bagaimana solusi untuk mencegah ataupun mengobati penyakitnya, dok, seperti itu, dok, ya? Mencegah. Ya. Kalau sudah sempat kena, dia akan diobati. Kalau sebelum, dia akan dicegah dengan semua apa yang ada dikeluhkan oleh pasien ini. Pemirsa, sudah kita dengarkan bersama penjelasan tentang cara pengobatan di Scientist Home Indonesia. Nah, pemirsa, tetap bersama kami karena nanti kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai osteoartritis dan juga penanganannya. Bagaimana solusinya dengan metode pengobatan yang ada di Scientist Home Indonesia setelah yang satu ini. Jadi biarpun di punggung, biarpun di lutut, apalagi dia akan menekankan di sini, dan pelan-pelan dalam berjalannya pertambahan umur, nantinya dia akan mengalami osteoporosis. Itu untuk pekerja yang mungkin yang mengangkat beban, dok. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Freddy Su dan Dr. Rumiel Tobing dalam SHI Talk. Banyak faktor yang menyebabkan osteoartritis ataupun yang lebih dikenal dengan radang sendi. Faktor usia adalah salah satu penyebab utama dari osteoartritis. Selain itu, kelebihan berat badan ataupun obesitas dan seringnya naik turun tangga. Menopause juga menjadi salah satu penyebab osteoartritis pada wanita karena tingkat estrogennya menurun dan sendi kehilangan nutrisinya. Tapi sebenarnya kenapa ya faktor usia ataupun kelebihan berat badan bisa menyebabkan osteoartritis? Sekarang kita akan membahas mengenai faktor penyebab tersebut dan apakah penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan kerusakan sendi. Dok, tadi di awal kan kita sempat bahas, dok, bahwa osteoartritis ini juga bagian dari keluhan itu faktor usia, dok, ya. Benar. Kalau dari segi usia sebenarnya kenapa, dok, faktor usia dan juga berat badan itu menjadi salah satu pemicunya, dok? Ya. Kita akan mulai dari faktor usia. Ya. Setiap pertambahan usia itu menunjukkan atau menyatakan bahwa sel-sel dari seseorang itu akan semakin hancur. Atau saya sebutkan dia akan mati, lalu akan timbul yang baru. Namun dengan umur yang lanjut, pertumbuhan yang baru itu tidak seperti pada waktu muda. Itu pertama. Lalu apa hubungannya? Kalau memang orang berusia lanjut itu akhirnya menjadi keluhan atau gejala-gejala yang disebut Bapak sebagai osteoartritis. Ya. Salah satu penyakit atau faktor penuaan yang disebut dengan osteoartritis ini sangat banyak dialami oleh mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Karena pada osteoartritis, apa yang terjadi? Memang di setiap sendi akan terjadi pengurangan dari pembentukan sel-sel baru seperti apa yang tadi kita sudah jelaskan pada anatomi sendi, misalnya pengurangan cairan, penipisan dari tulang rawan sebagai bantalan untuk refleksi dari fleksibilitas dari sendi itu sendiri. Nah, tadi kita juga memikirkan bahwa obesitas atau berat badan yang berlebihan itu menjadi pemicu untuk osteoartritis. Seseorang yang terlalu mengalami berat badan, secara pengertian umum juga dapat kita pahami, tentu dia akan mengalami beban yang lebih berat, yang terus menerus. Nanti dia akan merasakan keluhan-keluhan tertentu di pinggul kah atau di panggul punggung baik lutut
di kaki. Jadi ini memang lama-kelamaan tidak langsung menjadi osteoartritis. Baik